pagi teman-teman, kembali lagi. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan back trainer yang dulu sudah saya buat. Jadi ini back trainer buatan diri, jadi hasil modifikasi dari beberapa back trainer. Kemudian kita tambahkan beberapa bagian yang tujuannya untuk membuat nyaman dalam menggunakan back trainer ini. Nah, untuk tutorial pembuatannya nanti teman-teman bisa cek di link video di atas ini. Secara detailnya dulu sudah saya pernah jelaskan. Jadi pada kali ini hanya sedikit membahas saja, review ulang terkait dengan back trainer buatan diri ini ya. Nah, back trainer ini sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, nanti akan saya jelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan dari back trainer ini ya. Nah, pertama saya akan bahas terkait dengan kelebihan back trainer ini. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat beberapa back trainer ya, entah itu di YouTube maupun di marketplace online shop. Nah, hampir sama dengan beberapa back trainer. Jadi ini menggunakan roll conveyor. Nah, kelebihan dari back trainer buatan saya ini yang pertama, ini nanti pada saat memakai kita ini nyaman karena tidak harus berpegangan atau bersandar, karena ini nanti kalau pas kita gunakan ini sudah ada pengatur keseimbangannya, yaitu adanya ini penyangga di kanan kiri ya. Jadi ini ada penyangga chainstay-nya ini, terus kemudian juga ini. Nah, jadi fungsi utama dari penyangga ini adalah untuk menjaga keseimbangan saat sepeda kita taruh di atas back trainer, sehingga pada saat kita gunakan kita tidak perlu berpegangan ataupun takut untuk jatuh ya, karena ini sudah ada penyangganya. Jadi itu salah satu fungsi utama dari penyangga ini adalah supaya kita nanti nyaman saat menggunakan back trainer ini, tidak perlu pegangan. Karena kalau beberapa back trainer ya yang ada itu kan kita harus menjaga keseimbangan. Jadi kalau nggak berpegangan pasti kita jatuh ya. Jadi salah satu keunggulan dari atau kelebihan dari back trainer buatan saya ini ya. Nah, dulu juga di video itu ada yang tanya, apakah ini nggak rawan mas kalau kemudian penyangganya ini hanya ditumpukan pada chainstay ini ya. Nah, banyak yang kemudian mengira bahwa posisi back trainer ini rodanya ini menggantung ya. Ya, kita bisa kemudian membuat back trainer yang tanpa ada menggunakan roll conveyor ini, hanya disangga di chainstay-nya ini. Cuman kemudian kalau hanya itu saja itu lebih simpel, cuma terkait dengan pengaturan ini mau dibuat ringan, ini mau dibuat agak berat, itu kalau hanya mengandalkan perubahan pada RD-nya saja kurang. Makanya kan kemudian kita tidak buat menyangga menggantung banyak. Nah, kemudian tujuannya oleh karena kita ada ini namanya roll conveyor ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat roll conveyor ini ada beberapa fungsinya. Jadi terkait dengan fungsi roll conveyor nanti juga menjawab pertanyaan tadi ya, apakah tidak rawan chainstay-nya kalau hanya kemudian disangga seperti ini. Nah, fungsi pertama dari roll conveyor ini salah satu adalah untuk membantu penyangga ini ya. Jadi untuk bebannya nanti tidak hanya bertumpu pada chainstay ini saja, tapi ini rodanya ini juga pas menapak di atas roll conveyor. Jadi untuk bebannya pada saat kita naikin nanti tidak hanya bertumpu pada tumpuan yang ada di chainstay, tapi juga dibantu oleh roll conveyor ini yang pas dengan roda. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman, apakah tidak rawan? Nah, tidak, karena memang ini posisi rodanya ini tidak menggantung ya, tapi ini bertumpu pada roll conveyor, terus kemudian kita sangga juga di chainstay-nya. Jadi ini aman untuk chainstay-nya. Nah, kemudian untuk fungsi roll conveyor selanjutnya ini untuk mengatur ringan atau beratnya kayuhan kita ya. Memang kalau kita mengandalkan hanya saja RD perubahan RD ini itu nggak maksimal, karena rodanya menggantung, sehingga untuk mengatur berat atau ringannya kayuhan kurang
maksimal. Nah, dengan adanya roll conveyor ini kan nanti kita seperti goes di jalan ya, cuman memang ini di tempat karena ada penyangganya. Jadi ini nanti kita seperti bersepeda di jalan biasa, cuma karena ada roll conveyor penyangga ini kita di tempat. Nah, ini fungsinya sebagai pijakan atau jalan ya, sehingga kita seperti sepedaan di jalan raya. Sehingga terkait kita mau kondisi pengahirnya dibuat ringan kayak menanjak itu bisa, dibuat paling berat juga bisa. Nah, ini fungsi lain daripada adanya roll conveyor ini ya. Nah, jadi nanti saya tunjukkan bagaimana fungsi dari roll conveyor ini dan juga dari penyangga di chainstay nya ini. Itu tadi beberapa kelebihan dari backtrainer buatan sendiri ini. Nah, kekurangannya ini yang paling utama adalah terkait dengan suara ya teman-teman. Jadi memang ini saya belum menemukan cara untuk meredam suara dari perputaran roll conveyor ini supaya tidak berisik, karena ini suaranya berisik, sehingga kalau teman-teman menggunakannya di malam hari mungkin akan mengganggu tetangganya, tapi kalau siang mungkin aman lah. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini suaranya kalau kemudian roll conveyor ini digunakan. Jadi salah satu kekurangan dari backtrainer saya ini, dan saya masih mencoba untuk mencari cara supaya gimana suaranya tidak begitu berisik seperti ini. Apalagi kalau semakin kencang kita kayuh lah, suaranya juga semakin kencang juga. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mempunyai solusi terkait peredam suara, mungkin nanti bisa cantumkan di kolom komentar ya. Jadi seperti ini backtrainer buatan saya, ini banyak sekali modifikasi. Nah, ini juga mengadopsi beberapa beberapa backtrainer yang ada, kita modifikasi sendiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian di kolom komentar juga banyak yang tanya bisa pesan atau tidak. Nah, sampai saat ini saya belum bisa menyanggupi untuk pemesanan backtrainer ini. Karena apa? Karena ini nanti ukuran dari lebar sepeda ini kan saya tidak tahu, karena beda-beda ya. Terus kemudian jaraknya dengan yang bawah ini, jarak dari roda ke bawah ini masing-masing beda, juga beda, ukuran ban juga mempengaruhi. Nah, yang paling utama adalah ini menentukan penyangganya chainstay ini ya, karena masing-masing sepeda itu berbeda ukuran lebarnya, lebar chainstay ini, karena juga tergantung dari sprocketnya. Nah, jadi mohon maaf apabila saya belum bisa untuk kemudian melayani kalau ada beberapa teman yang pesan. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin membuat seperti ini silahkan nyari tukang las yang kemudian nanti bisa mengaplikasikan ide-ide saya ini terkait dengan backtrainer. Untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di link sebelumnya yang dulu pernah saya review cara membuatnya. Banyak mudah ditemui di sekitar kita, teman-teman nyari toko bangunan ada. Nah, untuk roll conveyornya ini di online shop juga banyak. Kemarin habis saya cek, ternyata sekarang ini banyak yang jual. Kalau dulu kan masih belum marak online shop, jadi agak kesulitan cari roll conveyor ini. Untuk harganya nanti teman-teman bisa cek sendiri di marketplace berapa. Biasanya jualnya itu per biji ya, tidak sepaket tapi satuan. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk review singkat dari backtrainer buatan sendiri ini. Nah, dan apa yang saya sampaikan tadi, semoga ini bisa menjadi atau bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen tetap goes tapi kadang rasa males ataupun cuaca itu datang. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang ingin tetap bersepeda tanpa ada kendala faktor di luar. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk like kemudian share dari video ini, kemudian juga subscribe channel saya. Semoga saya bisa membuat konten-konten video yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.